Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Amanda dengan NIM 21042116. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pemerintahan Nagari dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, SAP MPA. Baiklah, video kali ini akan membahas mengenai Project Based Learning saya yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Nagari, Studi Kasus Nagari Balingka, Kecamatan 4 Koto, Kabupaten Agam. Bab pertama yaitu mengenai pendahuluan. Alokasi dana nagari atau yang disingkat dengan ADN merupakan upaya strategis untuk mendorong pembangunan berbasis masyarakat di Sumatera Barat, di mana nagari sebagai entitas pemerintahan adat memiliki kewenangan besar dalam pengelolaannya. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pengelolaan ADN memerlukan penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain-lain agar berjalan dengan efektif. Tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya perlibatan masyarakat, dan potensi inefisiensi dalam penggunaan dana masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Studi tentang penerapan good governance di Nagari Balingka menjadi relevan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain telah diterapkan. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari Balingka. Bab 2-nya tinjauan pustaka. Yang pertama terkait dana desa atau nagari. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Desa, dana desa atau DD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dana ini dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD kabupaten atau kota. Penggunaannya difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan dari dana desa sendiri termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, yang kedua mengurangi angka kemiskinan, yang ketiga mendorong kemajuan ekonomi desa, yang keempat mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, yang kelima memperkuat peran masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan. Selanjutnya, sedangkan istilah nagari hanya ditemukan di Provinsi Sumatera Barat dan merujuk pada kesatuan wilayah yang mencakup seluruh sumber daya di dalamnya. Nagari adalah unit administrasi yang berada di bawah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, menggantikan istilah desa yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengelolaan keuangan daerah, dana desa yang disebutkan dalam Pasal 46 Ayat 2 huruf D berasal dari APBN. Dana tersebut dialokasikan untuk nagari melalui APBD dan digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat di nagari. Dana nagari digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nagari berdasarkan rencana yang telah disusun dalam APB Nagari. Materi selanjutnya yaitu good governance. Istilah good governance yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik berasal dari bahasa Inggris. Konsep ini pertama kali diperkenalkan sekitar 125 tahun yang lalu oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-27, dengan pandangan bahwa pemerintahan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya, menurut Saji Jono, good governance diartikan sebagai aktivitas lembaga pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat, serta norma-norma yang berlaku untuk mewujudkan tujuan negara.
Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 mendefinisikan good governance sebagai tata kelola pemerintahan yang mengoptimalkan dan menerapkan prinsip-prinsip seperti profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip good governance menurut UNDP. Sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN, prinsip-prinsip good governance menurut UNDP terbagi atas 9. Yang pertama yaitu partisipasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Yang kedua, penegakan hukum, di mana segala aturan, keputusan, kebijakan pemerintah, serta aktivitas organisasi dan badan usaha yang berdampak pada masyarakat harus didasarkan pada hukum. Yang ketiga yaitu transparansi, di mana transparansi sendiri melibatkan kebebasan arus informasi di mana kebijakan dan proses dalam lembaga pemerintah dapat diakses dan diawasi oleh berbagai pihak. Selanjutnya yang keempat yaitu responsif, di mana lembaga-lembaga pemerintah diwajibkan untuk tanggap dan merespon kepentingan para pemangku kepentingan. Yang kelima, orientasi konsensus, berfokus pada pencapaian kesepakatan dengan menjadi perantara dalam kepentingan yang berbeda untuk menemukan solusi terbaik yang mendukung kepentingan masyarakat luas. Yang keenam yaitu kesetaraan atau keadilan, di mana kesetaraan atau keadilan harus dijunjung tinggi sehingga semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi, di mana proses kerja dan aktivitas lembaga pemerintah harus dijalankan secara efisiensi dan efektivitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan yaitu akuntabilitas, di mana pengambilan keputusan di pemerintahan sektor swasta dan masyarakat sipil bertanggung jawab. Akuntabilitas, di mana pengambilan keputusan di pemerintahan sektor swasta dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik serta para pemangku kepentingan. Yang terakhir yaitu visi strategi, di mana para pemimpin dan masyarakat diharapkan memiliki wawasan yang luas tentang good governance dan pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya bab 3 mengenai hasil atau pembahasan. Sebelum kita bahas mengenai hasil atau pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang Nagari Balingka. Berdasarkan RPJM Nagari Balingka tahun 2018 sampai 2023, jumlah penduduk Nagari Balingka tercatat sebanyak 7.012 jiwa. Rincian di mana Nagari Balingka terbagi atas 3 jorong. Yang pertama yaitu Pahambatan dengan jumlah penduduk 3.497 jiwa, sedangkan 893 kakak. Sedangkan Jorong Koto Hilalang jumlah penduduknya 2.453 jiwa, sedangkan jumlah kakaknya sebanyak 575 kakak. Yang ketiga yaitu Subarang, jumlah penduduknya yaitu 1.080 jiwa dengan jumlah kakak 291 jiwa. Jadi secara keseluruhan jumlah penduduk dari ketiga jorong yaitu 7.012 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kakak yaitu 1.759 kakak. Nagari Balingka memiliki visi dan misi, di mana visinya yaitu meningkatkan kualitas Nagari Balingka sebagai nagari yang religius, berkarakter, dan bersaing. Sedangkan visinya yaitu mengoptimalkan potensi sumber daya masyarakat Balingka di sektor agama, pendidikan, dan pertanian. Yang kedua, memperkuat pembangunan infrastruktur nagari di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir, mendorong terciptanya masyarakat yang kreatif,
produktif, dan inovatif. Selanjutnya terkait hasil atau pembahasan, teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip good governance menurut UNDP yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara. Yang pertama yaitu partisipasi. Pemerintah Nagari Balingka telah menyediakan mekanisme formal berupa musyawarah sebagai forum partisipasi yang legitimatif. Partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga dilanjutkan pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, misalnya melalui pelaporan hasil kegiatan yang disampaikan secara transparan. Langkah ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi tidak hanya dipenuhi sebagai formalitas, tetapi diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kerangka prinsip good governance menurut UNDP. Upaya ini membuktikan bahwa pemerintah nagari memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses penyusunan kebijakan, implementasi, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil kegiatan yang menggunakan dana nagari. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah nagari menyediakan mekanisme formal berupa musyawarah. Musyawarah ini terbagi atas dua, yaitu musyawarah nagari dan musyawarah jorong dan musyawarah nagari. Di mana musyawarah nagari semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi. Sedangkan pada musyawarah nagari seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Nagari Balingka menyediakan mekanisme formal berupa musyawarah. Musyawarah ini ada dua. Yang pertama, musyawarah jorong yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat jorong tersebut. Yang kedua itu musyawarah nagari, di mana masyarakat yang terlibat yaitu perwakilan dari berbagai unsur. Selanjutnya, yang kedua yaitu penegakan hukum. Penerapan prinsip penegakan hukum di Nagari Balingka dilakukan dengan mematuhi prosedur dan regulasi dalam setiap pengelolaan alokasi dana nagari atau ADN. Proses musyawarah yang melibatkan masyarakat di tingkat jorong hingga nagari memastikan bahwa aspirasi disalurkan sesuai aturan yang berlaku. Begitupun dengan penyusunan program berbasis kebutuhan dan pemberian bantuan berdasarkan kriteria yang jelas, mencerminkan upaya menjaga keadilan. Upaya ini membuktikan bahwa pemerintah nagari memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses penyusunan kebijakan implementasi, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil kegiatan yang menggunakan dana nagari. Selanjutnya, yang ketiga, transparansi. Keterbukaan informasi diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti musyawarah nagari, dan musyawarah jorong, di mana pemerintah menyampaikan rencana kegiatan pelaksanaan serta anggaran yang telah dan akan digunakan. Informasi ini juga disebarluaskan melalui media yang mudah diakses masyarakat, seperti baliho, Instagram, dan website nagari. Informasi terkait rencana pelaksanaan dan penggunaan anggaran disampaikan secara terbuka, namun tetap sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah nagari untuk memastikan masyarakat memahami penggunaan dana dengan jelas sambil menjaga keseimbangan antara transparansi, hukum, dan etika sebagai bagian dari penerapan tata kelola pemerintah yang baik. Yang keempat yaitu responsivitas. Pemerintah nagari terbuka terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum, seperti musyawarah jorong dan musyawarah nagari. Dalam forum ini, pemerintah tidak hanya mendengarkan aspirasi, tetapi juga mencatat dan membahasnya secara rinci untuk menentukan langkah tindak lanjut. Pemerintah juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan menjawab pertanyaan atau memberikan klarifikasi secara langsung, baik melalui diskusi dalam musyawarah maupun melalui kunjungan langsung ke kantor wali nagari. Respon terhadap kebutuhan masyarakat tampak nyata, misalnya dalam pembangunan jalan usaha tani. Meskipun keterbatasan anggaran, pemerintah nagari hanya memungkinkan penyelesaian separuh dari total panjang jalan.
Kan tetapi, pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan tersebut untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu konsensus orientasi. Penerapan prinsip-prinsip konsensus orientasi dalam pengelolaan alokasi dana nagari atau ADN di Nagari Balingka dilakukan melalui musyawarah jorong dan nagari yang melibatkan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Aspirasi yang dikumpul dibahas untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan kebutuhan seluruh kelompok, termasuk kelompok rentan seperti perempuan. Proses ini digunakan untuk menetapkan prioritas pembangunan, seperti pembangunan jalan, usaha tani, atau irigasi dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Pengambilan keputusan juga melibatkan tenaga ahli seperti dalam penyaluran BLT untuk memastikan kebijakan yang adil sesuai hukum. Meskipun masih terdapat kendala anggaran, pendekatan ini telah menghasilkan keputusan yang inklusif, responsif, dan mencerminkan keadilan sosial serta kebutuhan jangka panjang masyarakat. Selanjutnya yang keenam yaitu keadilan. Pemerintah Nagari Balingka melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah jorong dan musyawarah nagari. Dalam kegiatan ini, perwakilan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk perempuan, dilibatkan secara aktif untuk memberikan masukan terkait program dan alokasi dana. Selain itu, pemerintah juga berusaha memenuhi kebutuhan setiap kelompok masyarakat secara merata, meskipun dalam pengimplementasiannya terkendala oleh terbatasnya anggaran yang tersedia. Selanjutnya, yang ke-7 yaitu akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana nagari atau ADN di Nagari Balingka diterapkan melalui mekanisme transparansi dan pelaporan yang rutin. Pemerintah nagari menyelenggarakan musyawarah jorong dan nagari secara berkala, melibatkan masyarakat dalam diskusi serta memberikan ruang untuk tanya jawab terkait kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan. Informasi disampaikan melalui baliho, banner, media sosial, website, dan laporan akhir tahun yang mengundang masyarakat atau keterwakilannya. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat memahami perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan dana, serta memberikan hak untuk mengajukan pertanyaan atau tuntutan jika tidak sesuai dengan rencana. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu efektivitas dan efisiensi. Pengelolaan dana Nagari Balingka menunjukkan efektivitas dalam mengarahkan sumber daya pada kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pembangunan jalan usaha tani dan irigasi, melalui proses musyawarah yang partisipatif. Di sisi lain, efisiensi tercermin dari pemanfaatan anggaran yang terbatas untuk menghasilkan dampak nyata, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi target awal. Dengan strategi mengajukan kebutuhan yang belum terpenuhi pada tahun berikutnya, pemerintah nagari berupaya memastikan kesinambungan pembangunan. Upaya ini mencerminkan keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi, meski masih diperlukan perbaikan dalam mengoptimalkan sumber daya agar hasil yang dicapai lebih merata dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu visi strategis. Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana Nagari Balingka telah sejalan dengan kerangka UNDP, terutama dalam penyusunan visi strategis yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah jorong dan nagari. Visi tersebut mengakomodasi kebutuhan jangka panjang masyarakat seperti pembangunan jalan tani dan irigasi dengan fokus pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada penghidupan dan produktivitas. Strategi pembangunan berkelanjutan juga diterapkan dengan memberi ruang bagi jorong untuk menentukan prioritas pembangunan dan mengakomodasi kebutuhan yang belum terpenuhi pada anggaran berikutnya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap kesinambungan pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan secara inklusif oleh seluruh masyarakat, termasuk petani. Dari penjelasan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan alokasi dana Nagari Balingka mencerminkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsivitas telah diimplementasikan melalui mekanisme musyawarah, pelaporan terbuka, keterlibatan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan. Meskipun
terdapat keterbatasan anggaran, pemerintah tetap berupaya mengutamakan efektivitas dan efisiensi dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak dan merencanakan kesinambungan program. Dengan visi yang strategis yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Nagari Balingka dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Terdapat 2 foto yang saya ambil dengan narasumber, yaitu dengan Bapak Dodi Saputra selaku sekretaris Nagari dan dengan 1 orang resepsionis. Baiklah, sekian, terima kasih. Jika ada kendala, jika ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.